Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sebenarnya mau ke Masjid Al-Amin, mau ngaji Quran udah jam 10 ini. Tapi saya ingat ada berita penting kemarin, Menko Polhukam itu rapat koordinasi untuk mengantisipasi pengumuman hasil pemilu ya tanggal 20 hari Rabu kalau nggak salah. Jadi katanya kemungkinan gelombang penolakan hasil pemilu itu akan diantisipasi, dan situasinya katanya menurut laporan intelijen itu dari TNI, dari Polri, kan masing-masing punya badan intelijennya itu termasuk negara, itu katanya masih aman dan terkendali ya. Tapi saya ingat bukan gelombang protesnya nanti, tapi saya ingat guru tafsir saya dulu, tafsir Al-Quran, nggak saya sebutin namanya, guru saya itu waktu menafsirkan surat Al-Maidah, ayatnya saya lupa, sebenarnya bisa saya cari pakai Al-Mu'jam lil Muhfaris lil Quran ya, karangan Fuad Abdul Baqi, itu cepat itu cari. Tapi di surat Al-Maidah, tolong nanti penonton membantu ya di komentar itu ayat berapa, bahwa kejahatan itu terjadi di malam hari. Itu ada jelas perkataan malam di situ. Terus guru saya itu, guru tafsir itu, ini beberapa tahun yang lalu ya, sebelum zaman Ahok di penjara itu menista Al-Quran. Ahok juga kan kasus surat Al-Maidah 51 kalau nggak salah. Kenapa saya ingat Ahok? Karena yang sedang dibahas waktu itu surat Al-Maidah ya. Nah, kata guru saya, surat Al-Maidah ayatnya nanti tolong disebutkan bahwa kejahatan itu terjadi di malam hari, pasti di malam hari. Dan kalau terus dia ngasih pertanyaan, kenapa ada kejahatan di siang hari? Kok nggak cocok dengan urut Quran? Yang kejahatan itu pasti di malam hari. Dijawab sama ustadz saya itu, kenapa kejahatan terjadi di siang hari? Dia jawab begini, setidak-tidaknya kalau kejahatan itu di siang hari, kejahatan direncanakan, dirancang di malam hari. Nah, dalam konteks pemilu, saya terus karena mencoba pakai cara berpikir Quran ya, pasti pengumuman hasil pemilu itu dilakukan di tengah malam, gak mungkin di siang hari, gitu. Dan nanti setelah ada gelombang protes paginya, itu akan dihadapi oleh TNI Polri dengan diancam, orang yang melakukan protes akan begini. Itu ciri khas pemerintah yang otoriter kan begitu ya. Otoriter apa enggak sih? Kenapa? Artinya pengumuman itu akan dipercepat ya. Seperti dulu IKN. Keputusan-keputusan penting itu dilakukan di malam hari dan terburu-buru biasanya begitu. Kelihatannya nanti KPU itu akan bekerja melakukan semacam akselerasi ya, percepatan, sehingga nggak mungkin pemilu itu menjadi lambat gitu loh, melewati tanggal 20, karena kalau melewati tanggal 20 dia melanggar undang-undang ya, atau memang biasa sengaja akan undang-undang itu akan dilanggar ya. Tetapi ini satu kondisi yang tidak sehat ya, karena gelombang protes itu sudah lama sebelum pemilu ya, tentang kecurangan itu. Yusuf Kalla sendiri sudah bilang sebelum pemilu berlangsung ya, sebelum tanggal 14 Februari, pemilu sekarang itu pemilu paling buruk sepanjang sejarah, kata Yusuf Kalla saat diwawancarai di Kompas TV. Yusuf Kalla kan kita lihat dia wakil presiden 2 periode, kedua presiden 14, dan dia tahu persoalan-persoalan semacam itu kan. Dan dia negosiator kasus Aceh dengan GAM dan juga konflik Poso dan lain-lainnya.
Jadi dia lebih dari sekedar politisi, dia sebagai negarawan dan dia melihat persoalan pemilu yang sekarang ini memang jauh dari ideal, dan dia dengan bahasa yang jelas dia mengatakan pemilu yang paling buruk sepanjang sejarah, Orde Baru dan sejarah reformasi. Terus yang kedua ucapan E.F. Saifullah Fatah sebagai pengamat. Dia bilang pemilu yang sekarang ini pemilu yang brutal. Mungkin yang dimaksud brutal karena penggunaan dana bansos yang gila-gilaan hampir 500 triliun, ya kan? Sebagai alat politik untuk memenangkan calon atau paslon tertentu. Dari satu akademisi yang satu negarawan itu, kita yakin masyarakat dituntun bahwa pemilu itu tidak baik-baik saja, dan kita lihat masyarakat akademis ya, Dewan Guru Besar juga menyerukan seruan-seruan moral tentang pelanggaran-pelanggaran etik dan hukum yang memperkeruh atau membuat nilai-nilai demokrasi itu meluncur turun. Itu ada di era sekarang, dan seluruh perguruan tinggi besar, kecil, menengah menyuarakan hal yang sama, dan semua dialamatkan kepada pemerintahan dalam konteks pengelolaan kekuasaan yang buruk dan tidak adil, tidak fair. Bagaimana menurut Anda? Udah gitu aja ya, saya mau ngaji sekarang. Ngurusin politik bikin rakyat itu tambah susah ya. Iya, yang senang tuh ya orang-orang yang itu juga, yang satu tipe dan satu lingkar kekuasaan. Ya mereka juga lah. Rakyat mah tambah susah dijadikan alat ya, untuk mereka melakukan mobilitas vertikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Situasi terkini di proyek membangun Masjid Enam Syuhada Pesantren Sulali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Sulali. Oke, saat ini pemasangan ban-banan atau genteng yang membentuk itu sementara baru satu baris. Ada Pak Erik, Pak Hasan. Anas. Nah, Erik, berarti gua pun hijau dong. Ya. Iya. Ntar aku kerek ya. Ini ketinggian
4,5 kali 2 9 meter tambah 2 meter, kisaran 11 meter. Nah, Pak Hasan dan Bu Erik. Situasi terkini di proyek membangun Masjid 6 Pesantren Sulali. Sementara saat ini masih proses pemasangan genteng, yaitu pakai spandek. Udah 60% terpasang. Dan ada bahasan saat ini pembongkaran tiang-tiang casing karena merasa sudah cukup selesai dan dibongkar. Ini tahap pembongkaran tiang-tiang begesting. Ada di lantai 2, ketinggian dari lantai sampai atas sampai balok 4,5 meter. 4,5 meter. Nah, ini pemasangan spandek sudah terpasang 60%.